Si Riri ini punya kebiasaan ketika duduk, itu dia suka memperhatikan sekeliling. Kayak ngeliatin orang, pedagang yang keluar masuk gerbong, sampai dia merasa ada sesuatu yang aneh. Di pojok sebelah kanan, itu ada seorang ibu-ibu yang duduk dengan wajahnya yang pucat. Lalu di seberangnya dia, duduk seorang bapak-bapak dan anak kecil dua, itu dengan wajah yang sama-sama pucat juga. Mereka tuh menunduk dan diam semuanya. Riri langsung merasa sesuatu yang aneh. Kok orangnya kenapa pucat-pucat banget ya? Gak ada yang ngobrol, dan muka mereka kayak menyeramkan gitu. Riri melihat suasana yang sangat aneh dari gerbong yang mereka naikin. Walaupun pada tahun segitu, itu adalah hal yang wajar, kereta terlihat kumuh dan seram. Tetapi, ada satu keanehan saat dia melihat ke sekeliling, lampu di dalam gerbong tampak lebih temaram daripada biasanya. Lampu berkedip-kedip, dan kereta jadi jauh lebih tua dan kumuh daripada biasanya mereka naiki. Aku Bani, dan dengarkan cerita mereka yang pernah hidup. Halo Sobat Milenial, gue Bani. Tiap hari Kamis gue bakal nemenin kalian di Mantan Manis, Teman Setan Malam Kamis. Gue bakal datang buat bacain cerita-cerita yang seram dan horor tentunya. Buat kalian Sobat Milenial yang mau mengirimkan cerita horor kalian yang seram-seram, kalian bisa DM kita atau WA ke nomor yang tertera di bio Instagram kita. Dalam hari ini gue bakal ngebawain cerita dari salah satu Sobat Milenial yang pernah mengalami kejadian horor naik kereta hantu. Menarik nih ceritanya. Yuk, kita mulai ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu Sobat Milenial bernama Kariri yang pernah mengalami kejadian horor naik kereta hantu. Nah, sedikit latar belakang nih, kejadian ini dialami oleh Kariri pada tahun 2007-2008. Pada saat itu, kereta yang ada di tahun itu tidak memiliki pintu. Gerbongnya sangat tua, tempat duduk hadap-hadapan. Pada saat itu, kereta itu masih seperti kereta yang tua, yang masih banyak orang naik di atas keretanya, bergelantungan, masih banyak pedagang asongan yang masuk, dan jauh deh dari kata kereta yang sekarang gitu. 2000-an itu terkenal banget sama cerita kereta hantu, entah yang naik dari Bogor Manggarai atau Manggarai Bogor. Banyak banget orang yang ngalamin kejadian-kejadian mistis dengan kereta hantu. Ada yang naik kereta hantu terus ketemu bapak-bapak kepalanya copot tiba-tiba ke bawah. Ada juga yang ngerasa pernah naik kereta dari kampus yang terkenal di Depok itu, lalu turun di Manggarai dalam keadaan tidak sadar. Ada juga yang ngerasa pernah naik kereta dari Bogor turun di Pondok Cina, dia ngerasanya bahwa itu dia naik kereta, padahal orang yang lihat dia itu dia berjalan kaki. Nah, balik lagi nih kita ke ceritanya Kariri. Kariri ini berkuliah di salah satu universitas yang terkenal di Depok. Terkenal pinternya, terkenal horornya, terkenal dengan keangkeran tempat kampus dia belajar. Pada saat orang kuliah, mereka tuh tidak langsung pulang ya. Termasuk si Kariri ini. Dia biasanya menghabiskan waktu di Kansas.
Mereka biasa menyebutnya Kansas atau kantin sastra. Riri ini punya teman, namanya Emen. Mereka tuh biasa pulang kuliah, itu nongkrong dulu di Kansas, main kartu, ngobrol, atau sekedar ngerjain tugas. Nah, pada saat itu, si Kak Riri itu diajakin sama Emen buat main kartu. Ri, ikut gue yuk. Gue mau taruhan main kartu nih, main capsah. Gue pasangan sama lo, men. Iya, udah, lo ikut aja sama gue. Ntar kalau menang, kita bagi dua. Emen dan Riri setelah pulang kuliah, mereka nongkrong di Kansas, mulai main kartu. Sampai mereka lupa diri. Maghrib, azan, isya, azan. Tidak terasa, mereka main kartu sudah sampai jam 9 malam. Riri, yang udah ngerasa kemalaman, akhirnya ngomong sama Emen, "Men, balik yuk. Gue takut gak ada kereta nih." Emen bilang, "Udah, lo tenang aja. Masih ada kok keretanya. Gak usah khawatir. Bentar lagi deh. Gue lagi menang nih." "Men, ayo men, udah jam 9 nih," kata si Riri. Nah, si Emen bilang, iya deh. "Ayo dong men, balik. Masa gue harus ngebis sih? Kan murahan naik kereta nih pulangnya daripada ngebis." Emen yang ngerasa bahwa ada benernya juga nih ucapan si Riri, akhirnya menyudahi untuk bermain kartu. Yaudah, yuk kita cabut. Jalanlah mereka berdua ini menuju ke stasiun dekat kampus mereka. "Men, gue gak mau tahu ya men, kalau sampai kita gak dapet kereta, lo harus bayarin ongkos gue balik naik bus." "Udah, tenang aja Ri," kata si Emen. "Gak akan kok, kita pasti dapet kereta. Tunggu aja bentar, nanti juga ada kereta lewat." Setengah menggerutu, si Riri bilang, "Oke deh, gue tunggu. Tapi kalau sampai kemalaman, kita pulang naik bus aja ya. Gue takut dimarahin sama nyokap gue." "Oke, udah tenang aja, kita tunggu aja." Menunggulah si Emen dan si Riri ini kurang lebih 10 menit. Udah mulai gelisah tuh si Riri. "Men, mana nih? Kayaknya nggak ada keretanya deh." "Enggak, masih ada kok kereta-kereta terakhir." Nggak lama ngomong gitu, dari arah sebelah kanan muncullah bunyi suara kereta. Tuh, lihat, ada kereta tuh, kata si Emen. Untung aja ya men, masih ada kereta. Yaudah yuk, kita naik. Nah, sampailah itu kereta di depan mereka. Kereta itu kan tidak memiliki pintu ya, sehingga mereka langsung bisa masuk ke dalam pung keretanya. Masuklah mereka berdua. Emen ini punya suatu kebiasaan, dimana kalau dia naik kereta, itu dia jarang banget berduduk. Dia pasti berdiri megangan sama tiang Saat duduk di keretanya. gerbong, Riri nggak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Tapi, Riri ngerasa, kok keretanya agak temaram ya? Nggak kayak biasanya. Agak aneh. Pikirnya, untuk ukuran kereta yang jalan malam. Penumpangnya juga tidak penuh. Dan karena itu, gerbang kereta jadi tampak lenggang banget. Riri mulai mainin HP. Emen juga. Mereka sibuk main HP masing-masing. Riri ngejawabin chat dari nyokapnya tentang, "Kamu pulang sampai rumah jam berapa ya?" Sedangkan Emen sibuk main HP sambil ngejawabin tugas-tugas dari kampusnya. Kereta berjalan seperti biasa. Tapi saat Riri asik main HP, datanglah seorang kondektur. Ia berjalan ke arah mereka. Tapi anehnya nih, sekarang kan sudah nggak ada lagi nih kondektur di kereta. Dan mengapa malam ini ada kondektur? Apalagi kondektur itu cuma berdiri di tengah-tengah dan diam saja. Wajahnya pun tidak ada ekspresi, terlihat datar saja. Wajahnya tampak pucat, tidak seperti manusia normal. Seragam kondekturnya pun tampak lusuh
dan warnanya agak-agak pudar. Bukan cuma Riri yang merasa janggal dengan kondektur itu, tapi Emen juga ikut memperhatikan keanehan tersebut. Apalagi ketika Riri baru sadar ketika Riri memperhatikan kelima penumpang di gerbong itu. Seketika bulu kuduk Riri merinding dan kakinya pun terasa lemas. Penumpang yang ada di gerbong bersama mereka itu juga berwajah sama dengan si kondektur, pucat dan tanpa ekspresi. Tatapan mata mereka kosong dan sebagian lagi kepalanya menunduk. Mereka juga diam dan tidak bergerak sama sekali. Riri coba memberitahu Emen, bisik-bisik ke dia. Men. Riri menarik tangannya si Emen, tapi Emen diam sambil menunduk. Tangan yang dipegang sama si Riri, tangannya si Emen, itu terasa sangat dingin. Emen nyuekin Riri, kayaknya dia sadar deh tentang penumpang yang ada di gerbong itu. Dan Emen juga kayak lagi ketakutan, sama kayak si Riri. Tapi Emen gak berani ngomong. Dia cuman kasih kode ke Riri buat diem. Diem. Dan ketika kereta berhenti di stasiun Menteng Agung, tanpa basa-basi dan ngomong sama si Riri, Emen langsung narik tangannya. Dia cepet-cepet narik tangan Riri buat turun dari kereta. Saat mereka turun, serempak penumpang di gerbong nengok ke arah mereka dan bikin bulu kuduknya Riri itu merinding. Mereka langsung lari ke arah pintu keluar stasiun dan gak berani nengok ke arah kereta yang kembali jalan. Setelah kereta itu lewat, barulah Emen dan Riri berani ngebahas. Men, gila, serem banget ya. Lu gak lihat tadi men, kondektur sama penumpang di dalam gerbong pucet banget. Lah, lu mah mending cuma lihat yang pucet doang. Lah tadi gua ngeliat mbak-mbak yang berdiri di ujung, gak ada kakinya. Dia ngelayang, lu bayangin tuh. Makanya dari tadi gua udah diem sambil baca-baca doa. Terus pas kereta berhenti, langsunglah gue tarik tangan lo turun daripada kita ke bawah sama mereka. Ya udah, yuk kita buru-buru cabut dari sini. Gue masih merinding banget nih men, kata si Riri. Mereka buru-buru keluar dari stasiun Menteng Agung. Dan saat mereka keluar dari stasiun itu, mereka berhenti dengan nafas yang ngos-ngosan di depan sebuah warung di depan stasiun. Ditanyalah mereka sama si yang punya warung itu, kalian habis ngapain lari-lari dari dalam? Ini pak, kita baru aja turun dari kereta. Bapak penjaga warungnya bilang, kereta apa ya jam segini? Kereta terakhir kan udah lewat tadi. Sontak, Emen sama Riri langsung tatap-tatapan. Pak, jangan-jangan saya sama teman saya ini baru aja naik kereta hantu. Mereka bertiga saling tatap dalam diam dengan kengerian yang menghinggapi mereka masing-masing. Neng, Bang, kayaknya bener deh, abang naik kereta hantu. Seminggu yang lalu juga ada orang dari Bogor turun di stasiun sini jam 11 malam. Katanya dia naik kereta dengan seluruh isi penumpangnya itu berlumuran darah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Riri dan Emen menghindari pulang kemalaman dan memilih pulang dengan naik bus. Namun, kali itu mereka mendapatkan tugas yang cukup banyak dari kampus, sehingga mereka pulang kemalaman. Tentu saja, tidak lagi berani mengambil risiko pulang dengan naik kereta, mereka memilih untuk pulang naik bis.
Untuk menuju jalan raya, mereka harus melewati rel kereta dekat kampus. Nah, sehingga malam itu saat pulang kemalaman, mereka melewati rel kereta. Man, buru yuk, kita nyebrang. Takut ada kereta nanti. Ya udah nggak ada kali, Ri, kereta jam segini. Adanya kereta hantu. Inget nggak lo? Jangan sembarangan lo ngomong, men. Kalau ketemu lagi mampus kita. Alah, nggak mungkin, Ri. Nggak mungkin kita ketemu sampai 2 kali itu kereta hantu. Emen menertawai ketakutan Riri. Tidak lama ketawa, Emen berhenti. Dari kejauhan mereka mendengar suara kereta, sehingga mereka berhenti menjauh dari depan rel. Men, lihat itu, bukannya kereta. Riri menutup mulutnya dengan ngeri ketika ia melihat kereta dengan gerbong yang temaram melambat, lalu berhenti di depan mereka. Di dalam gerbongnya, Riri melihat para penumpang keretanya yang berwajah pucat dan mengerikan sedang menatap ke arah mereka, seolah mengajak mereka untuk kembali naik. Dengan langkah 1000, Riri menarik Emen untuk balik ke arah kembali ke kampus, berlari sejauh mungkin menjauhi kereta hantu itu. Nah, itu adalah cerita dari Kak Riri yang pernah punya pengalaman naik kereta hantu. Kebayang dong ngerinya, kebayang dong takutnya kita naik kereta yang isinya hantu semua. Untuk sobat milenial yang pengen ceritanya gue ceritain di Mantan Manis, lo bisa DM Instagram kita, atau kirim WhatsApp, atau kirim WA di nomor yang tertera di bio Instagram kita. Buat sobat milenial yang baru aja mampir ke channel YouTube kita, boleh loh sambil bantu subscribe di YouTube Cerita Horor Milenial, tontonin video-video kita. Ada video penelusuran, ada Mantan Manis, dan podcast horor dari para narasumber yang pastinya keren banget. Buat kalian juga yang udah subscribe, jangan lupa tetap tontonin video kita yang lama-lama. Komen, like, and share ke semua sanak saudara kalian serta teman-teman kalian biar kita makin semangat untuk ngonten di Cerita Horor Milenial. Jangan lupa nyalakan juga lonceng biar kalian tahu nih kapan kita update video baru. Oke, sekian Mantan Manis dari Bani kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sukses selalu buat semua sobat milenial. Salam sobat milenial. Aku Bani, dan dengarkan cerita mereka yang pernah hidup.
like and subscribe to my channel.